Hanya dengan satu pandangan, John jatuh cinta pada gadis di depannya. Tapi melihat penampilan pasangan mereka, John sedikit kecewa. Berpura-pura tidak menyukainya. Tapi instingnya menahannya untuk tidak mengintipnya. Tetapi pada saat ini, tas gadis itu jatuh ke laut. Melihat penampilan panik gadis itu, John melompat turun dari gubuk ikan setinggi 5 meter tanpa ragu-ragu. Sebelum dia bisa bereaksi, John sudah menyelam ke dasar laut. Setelah turun, dia tidak peduli dengan teman gadis itu. Kembalikan tas itu langsung padanya. Gadis yang mendapatkan tas itu berkata terima kasih. Hanya ingin terus berbicara dengan John. Benar-benar tidak tertarik pada orang di sebelahmu. Tapi John memilih untuk mengakhiri percakapan. Tapi yang memalukan adalah, dalam kebingungan John berjalan ke arah yang salah. Saya tidak punya pilihan selain beralih ke gadis itu. Savannah melihat John berbalik dan bergegas untuk memulai percakapan. Dengan antusias mengundang John ke pesta mereka. Sama seperti pertama kali mereka bertemu. Keduanya dengan hati-hati dan sopan menyelidiki informasi satu sama lain. Tapi ketika mereka berdua mengobrol dengan baik. Kemudian seorang anak laki-laki melompat ke Savannah. Melihat penampilan mesra mereka, John mengira dia adalah anak Savannah. Untungnya, ayah bocah itu segera menjawab. Mereka dan Savannah hanyalah tetangga. Savannah menyaksikan bocah itu tumbuh dewasa. Jadi mereka cukup dekat. Setelah tetangga pergi, mereka berdua sepertinya tidak selesai berbicara. Bicaralah dari pagi hingga malam. Sebelum pergi, John mengumpulkan keberanian untuk bertemu Savannah besok. Tidak menyangka Savannah menolak. Tetapi ketika John dengan malu-malu bersiap untuk pergi. Lalu Savannah memberitahu. Bisakah kita makan siang bersama besok? John sangat bersemangat. Jadi, sampai jumpa besok. Oke, sampai jumpa besok. Kencan kedua, keduanya berbicara tentang kehidupan mereka. Ketika Savannah mengetahui bahwa John dan ayah saling bergantung. Baru saja menyatakan bahwa dia benar-benar ingin melihat ayah John. Tanpa diduga, John dengan tegas menolak. Tapi setelah makan malam, keduanya masih muncul di rumah John. Saya takut ayah saya dengan kepribadian pendiamnya akan menghalangi momentum. Tapi aku tidak menyangka ayah begitu baik pada Savannah. Ini membuat John benar-benar merasa sedikit terkejut. Ketika dia membawa pulang Savannah, John masih menderita tentang autisme ayahnya. Saat dia hendak menjelaskan, Savannah menggunakan sebuah tindakan. Buat dia benar-benar melupakan niatnya. Kalau begitu sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Kisah cinta yang indah juga dimulai dari saat itu. Kalian berdua bersama tidak peduli siang atau malam. Bermain dan bernyanyi bersama di dalam ruangan. Berjalan di sekitar jalan-jalan besar dan kecil. Tapi waktu yang manis dan bahagia ini begitu singkat. John harus kembali menjadi tentara, ini pertama kalinya mereka berpisah untuk waktu yang lama. Meskipun secara geografis mereka berjauhan, korespondensi mereka tidak pernah berhenti. Kedua hati juga mulai secara bertahap berdekatan. Tidak peduli di mana Anda berada, kita semua melihat cahaya bulan yang sama. Sepertinya setiap malam ketika aku pergi tidur, aku mengkhawatirkanmu. Meskipun aku tidak tahu di mana kamu berada, tapi tidak malam ini. Kau dan aku tidak bersama malam ini. Namun seindah apapun hubungan itu, mampukah melewati ujian jarak dan waktu? Savannah melihat sekeliling di tengah keramaian. Hanya untuk menemukan orang yang berjanji padanya. Setelah keluar dari tentara, mereka berdua akan menikah. John. Tapi dia tidak tahu bahwa John kembali untuk mengucapkan selamat tinggal. Berdiri di sebelah Savannah, John tidak tahu bagaimana membuka mulutnya. Ketika waktu demobilisasi sudah dekat, TV menyiarkan peristiwa serangan teroris. Mau tidak mau memanggil John kembali ke tim lagi. Dia berlutut di depan Savannah, mengungkapkan rasa sakit di hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak ingin bersama Savannah selamanya? Meski sangat marah, tapi Savannah tetap memilih untuk menunggu. Keduanya saling berpelukan erat. Saat-saat bahagia selalu begitu singkat. Hanya 2 hari libur kali ini. Saat mengucapkan selamat tinggal, ayah John berdiri diam di sampingnya. Dia tampaknya jauh lebih tua. Savannah berulang kali menyuruh John untuk memperhatikan keselamatan, lalu berbalik untuk pergi. Dia takut jika dia tinggal sedikit lebih lama, air matanya akan jatuh.
John kembali ke tim yang lahir dan mati di seluruh dunia. Harapan terbesar setiap hari adalah menerima surat dari Savannah. Tapi suratnya semakin berkurang. Akhirnya suatu hari, John menerima surat dari Savannah. Saat dia menerima surat itu, John sepertinya merasakan sesuatu. Ternyata ini surat perpisahan yang ditulis Savannah untuk dia. Dia akan menikah. Hati John hancur berkeping-keping. Tetapi tanpa menunggu dia berduka, tim menerima misi baru. John duduk di mobil dengan wajah tanpa ekspresi. Di kepala hanya ada Savannah. Begitu sampai di tempat misi, teman di sebelah terkena peluru di bagian dada. Setelah John membunuh tunggangannya, buru-buru menarik rekan satu timnya mundur. Untungnya, peluru hanya mengenai rompi anti peluru. Tapi John hanya menghela nafas lega, lalu tepat setelah itu. Sebelum dia pingsan, pikiran John penuh dengan Savannah. Ketika dia bangun, itu sudah seminggu kemudian. Tetapi ketika memikirkan Savannah, John pingsan lagi kesakitan. Tapi John terkena peluru dan tidak memilih untuk diberhentikan. Sebaliknya sekali lagi meningkatkan waktu wajib militer. Dia takut ketika dia kembali ke kampung halaman, dia akan kembali ke tempat yang penuh dengan kenangan indah. Maka tidak mungkin menghadapi hari-hari tanpa Savannah sendirian. John dan pasukannya berkeliling dunia, sibuk mengisi kekosongan waktu. Mungkin itu satu-satunya cara untuk melupakan kenangan itu. Hari itu ketika kembali ke barak, Kapten membawa kabar buruk. Ayah John sakit parah dan dalam kondisi kritis. Saat itulah John berpikir, sudah beberapa tahun sejak dia kembali ke rumah 5 ayah baptisnya. Melihat ayah yang sakit parah terbaring di ruang gawat darurat, John mencoba menelan air matanya. Dia sendiri yang selalu meninggalkan ayah. Untuk menghindari luka cinta, memilih untuk tinggal di luar untuk waktu yang lama dan tidak kembali ke rumah. Tapi air mata tidak bisa mengubah kesalahan masa lalu. Dalam isak tangis John, sang ayah meninggal dengan damai. Duduk di depan peti mati ayahnya, John banyak berpikir. Dia ingin bertemu Savannah dan bertanya mengapa memilih untuk pergi tahun itu. Ini pertama kalinya dia melihat gadis yang dia cintai lagi setelah bertahun-tahun. Sekarang menjadi istri orang lain. Pertanyaan kenapa selalu tertancap di hati John dan tidak bisa keluar. Duduk di rumah Savannah, 2 orang dengan tenang berbicara. Baru setelah John melihat foto pernikahan Savannah, dia menyadari bahwa itu adalah suaminya. Adalah teman dia bernama Tim. John sepertinya mengerti sesuatu. Tapi ketika mereka berdua pergi ke rumah sakit bersama-sama, John baru tahu bahwa Tim mengidap penyakit serius. Tahun itu, keluarga Savannah mengalami insiden. Sementara dia tidak berdaya, Tim melakukan yang terbaik untuk membantunya melewati masa-masa sulit. Tapi orang baik sering bernasib buruk. Kemudian Tim didiagnosis dengan penyakit terminal. Untuk membalas Tim, Savannah memilih untuk menikah dengannya. Bantu dia merawat anaknya yang autis. Melihat John dan istrinya bersama, Tim tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dengan tenang beritahu John. Dia selalu mencintaimu. Kamu bisa tahu dengan melihat wajahnya. Dia tidak pernah menatapku seperti dia melihatmu. John tidak menjawab sama sekali. Malam itu Savannah membuat makanan yang lezat. Dan ahli menuangkan anggur untuk diri sendiri. John menatap Savannah dengan aneh dan berkata, "Aku ingat kamu tidak minum sebelumnya." Savannah berkata, hidup bukan hanya tentang cinta, tapi juga banyak hal tak berdaya. Dalam percakapan, John akhirnya mengatakan pertanyaan itu. Tidak bisakah kamu meneleponku? Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan untuk berubah pikiran? Langsung memilih untuk menikah dengan orang lain? Aku ingin tahu jawabannya. Karena bahkan hanya dengan mendengar suaramu akan membuatku berubah pikiran. Mood Savannah semakin tidak terkendali. Dia menyalahkan John tahun itu karena membiarkannya menghadapi kehidupan sendirian. Buat dia sangat tidak berdaya. John memeluk gadis yang dicintainya dengan erat. Aku tidak punya pilihan lain. Perasaan sekarang sepertinya kembali ke momen sebelumnya. Savannah mengeluarkan surat-surat punya mereka. Ingat perasaan menulis surat untuk pertama kalinya. Tidak sengaja menabrak segelas anggur. Minuman keras menjadi basah di mana-mana. Ketika Savannah pergi untuk berganti pakaian, John juga masuk untuk mencuci tangannya. Ketika dia berbalik, mereka berdua saling memandang dengan empat mata. Menghadapi tatapan penuh kasih Savannah, John merasa tenang lagi. Tidak mau di sini lagi.
Saat dia pergi, Savannah bertanya pada John. Jadi, sampai jumpa besok. Kau juga mengatakannya. Ketika aku mengatakan itu sebelumnya, kamu akan mengatakan hal yang sama. Apakah kamu ingat? John tidak berani menjawab. John, cepat jawab. Selamat tinggal, Savannah. Setelah pergi, keduanya menangis. Mungkin berempati, mungkin mengerti kesulitan yang dihadapi Savannah. John menjual semua barang koleksi ayahnya. Donasi untuk penyembuhan tim. Setengah tahun kemudian John menerima surat terima kasih. Timlah yang meminta Savannah untuk menulis sebelum dia pergi. Meskipun dia menerima sumbangan anonim. Tapi dia masih tahu orang itu adalah John. Beberapa tahun kemudian, John diberhentikan dari tentara, berjalan di jalan yang sibuk dan ramai. Melihat melalui jendela, John melihat seorang teman baik. Ada yang bilang cinta itu emosi. Ada yang bilang cinta itu adalah di samping. Jika saling mencintai, maka akan tetap bersama. Film berakhir di sini. Jika menarik, silakan klik like dan follow ya. Sampai jumpa.